إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di setiap salat kita, di dalam setiap rakaat kita membaca, berdoa, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala. Siratal mustaqim, ketika seseorang bertanya kepada Imam Abul Aliya Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, apa itu makna siratal mustaqim? Maka jawab Abul Aliya, as-siratal mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat setelahnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bersama segenap para sahabat yang lainnya. Kemudian penanya bertemu Imam Hasan al-Basri, menyampaikan jawaban Abul Aliya. Kata Hasan al-Basri, sadaqaka wa nasah. Jawaban Abul Aliya telah benar untukmu, dan dengan itu pula beliau telah bernasihat kepadamu, ingin yang terbaik bagimu. Maka siratal mustaqim, ketika kita benar-benar mengharapkan siratal mustaqim, ketika masing-masing kita berharap istiqamah di atas siratal mustaqim, tidak ada pilihan lain. Kewajiban kita untuk belajar, mengetahui dan mengamalkan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, utamanya para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita di dalam banyak ayatnya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikanmu hakim yang menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka terima itu semua dengan penuh lapang dada, tidak ada ganjalan apapun dalam dirinya, menerima ajaran dan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima dengan sebenar-benarnya. Allah pun berkata, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kalian, ajaran yang beliau berikan kepada kalian, ambil oleh kalian, amalkan oleh kalian. Apapun yang dilarang oleh beliau, tinggalkan oleh kalian. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka dengan itu dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita taat kepada Rasul. Beliau diutus untuk ditaati,
Beliau diutus sebagai toladan, contoh bagi kita bagaimana kita beragama kepada Allah, bagaimana kita ibadah kepadanya. Tuntunan kita, tauladan bagi kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya di Sahih Muslim, ala inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara. Permisalan aku dengan kalian umatku seperti seseorang yang menyalakan api unggun di malam hari. Faja'alal junada wal farashu yaqa'na fiha faja'alal rajul yadubbuhunna anha. Begitu api menyala, serangga-serangga berusaha dengan segala kemampuannya, dengan membabi buta terjun masuk ke api tersebut karena sayang dan mengerti orang yang menyalakan api ini berusaha menghalau dan mengusir serangga itu agar tidak terbakar hangus di dalam panasnya api. Fa'ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadai. Maka aku, Rasulullah sebutkan, layaknya orang yang menahan kalian. Aku rangkul, aku pegang pinggul kalian agar tidak lari dan lepas, tapi kalian terus memberontak, berusaha lepas dan lari menuju kehancuran kalian, api neraka. Rasul tahu itu berbahaya bagi umatnya. Karena beliau sayang kepada umatnya, beliau halangi, beliau cegah dengan sunnah yang beliau ajarkan kepada umatnya. Dengan ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyelamatkan kita umat Rasul dari api neraka. Sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang membimbing kita istiqamah di atas siratal mustaqim. Allah puji Rasulnya dalam firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada yang mau taat kepada siratal mustaqim. Beliau pun bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali dia yang menolak. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat terheran dan bertanya, siapa yang menolak ya Rasulullah masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, beragama, beribadah dengan tuntunanku, dia akan masuk surga pasti. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, menyalahi tuntunan ajaran Rasul SAW, dialah yang menolak untuk masuk surga. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, innakum tuhsyaruna ila rabbikum hufatan uratan ghurlan buhma. Kalian semua akan dikumpulkan di hadapan Allah di mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah kalian perbuat selama hidup kalian. Kalian dikumpulkan dalam keadaan telanjang alas kaki. Kalian dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan kalian belum dikhitan. Kalian dikumpulkan di mahsyar
dalam keadaan kalian telanjang bulat tanpa sehelai benang pun, kalian dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak membawa apapun dari harta benda dunia kalian. Firman Allah terkait makna ini, kama bada'nakum awwala marratin nu'idu, sebagaimana awal kami menciptakan kalian, seperti itu kami akan mengembalikan kalian. Awal kita manusia diciptakan lahir, belum dikhitan, telanjang bulat, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apa-apa dari harta benda duniawi. Seperti itu dikembalikan di mahsyar mereka. Kemudian Rasulullah katakan, "Tsumma ra'aitu aqwaman min ummati yatafallatuna dzatal yamini wa dzatal shimal." Aku melihat beberapa dari umatku simpang siur ke kanan dan ke kiri. Mereka berusaha ingin mendekat ke telaga Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang meminumnya, Rasulullah jamin tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan maknanya dia masuk surga, karena hanya di surga yang tiada lapar, tiada dahaga selama-lamanya. Namun sekelompok dari umat ini berusaha mendekat, meminum, tapi selalu dihalau, sehingga mereka simpang siur ke sana kemari. Karena iba, Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah, ummati, ummati, wahai Allah, umatku yang itu, umatku yang itu. Beri mereka kesempatan agar mendekat ke telaga ini dan meminumnya. Maka Allah katakan kepada Rasulnya, ai Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidaklah tahu apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Mereka merubah-rubah ajaranmu, mereka menambah-nambah ajaranmu, mereka mengurang-urangi ajaranmu. Itulah mereka sekarang di akhirat, terhalau, dijauhkan dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa mendekat dan meminumnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dalam ayat Quran Allah ingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takuti oleh kalian fitnah yang itu tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Namun dampak dari fitnah itu akan meluas. Dampak dari fitnah itu melebar. Yang lain akan terkena imbasnya. Takuti fitnah itu oleh kalian. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, fitnah di dalam ayat ditafsirkan dengan sekian makna dan semuanya benar. Yang pertama, fitnah dalam ayat itu diartikan dengan kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan yang lain dalam peribadatan kepadanya. Maka dengan ini makna ayat, takuti kemusyrikan itu oleh kalian. Jangan kalian musyrik kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya. Hati-hati, takuti oleh kalian dampak dari kemusyrikan itu tidak akan menimpa pelakunya saja, yang lain akan terkena imbasnya. Fitnah pula di dalam ayat ditafsirkan dengan segala amalan ajaran yang datangnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takuti oleh kalian itu, karena jika itu diamalkan menantang adab, mendatangkan murka Allah yang tidak akan mengena kepada pelakunya saja, semua akan terkena imbasnya. Takuti oleh kalian, tinggalkan itu oleh kalian. Fitnah pula ditafsirkan dengan berbagai bentuk maksiat, dosa, kemaksiatan kepada Allah. Takuti itu oleh kalian, karena dampaknya akan kesana kemari, yang lain akan mencicipi akibatnya. Wal'iyadu billah. Fitnah pula ditafsirkan dengan perselisihan dalam agama Allah. Berselisih, masing-masing bangga dengan konsep yang dia miliki, masing-masing mudah menyalahkan bahkan mengkafirkan yang bukan dari golongannya. Jauhi oleh kalian itu,
Hati-hati kalian itu, karena itu mendatangkan azab Allah yang tidak akan menimpa kepada sebagian pelakunya saja. Takuti fitnah itu oleh kalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya setelah membawakan ayat ini, beliau bawakan hadis Asma, beliau bawakan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhum, di mana Rasulullah SAW sebutkan tentang telaga yang sebagian dari umatnya selalu dihalau dan dijauhkan dari telaga itu. Bukhari dengan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebab terbesar seorang hamba akan dijauhkan dari telaga Rasul di hari kiamat kelak. Sebab yang karenanya seorang hamba dihalau di telaga tersebut di yaumul qiyamah, di saat butuh-butuhnya seorang hamba kepada rahmat Allah, untuk dia tidak dahaga selama-lamanya dimasukkan jannah, selamat dari neraka. Sebab terbesar itu semua menimpa dirinya akibat fitnah yang telah diingatkan oleh Allah. Takuti oleh kalian fitnah tersebut. Sebabnya adalah kemusyrikan, sebabnya adalah amalan tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah kemaksiatan, dosa, sebabnya adalah kemungkaran, sebabnya adalah perselisihan dalam agama Allah. Maka wajib bagi kita umat Islam kembali kepada agama kita yang benar, tuntunan Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu solusi satu-satunya bagi umat ini. Dalam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah jual beli dengan haram, dengan cara riba, jika kalian telah ridho dengan ekor-ekor sapi, tersibukkan dengan peternakan, tersibukkan dengan cocok tanam, kalian tinggalkan jihad fisabilillah, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan, sehingga kalian direndahkan oleh selain kalian, selain muslim, menginjak-injak kehormatan kalian. Itu tidak akan Allah cabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian yang benar. Solusi bagi umat Islam hanya ada pada agamanya sendiri. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rasulullah SAW telah mengingatkan, wa ju'ilat dhillatu was-saghar ala man khalafa amri. Telah Allah tentukan, telah Allah tetapkan kehinaan dan kerendahan bagi siapapun yang menyelisih ajaranku. Maka marilah kita bersama-sama membenahi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, membenahi ibadah dan muamalah kita, akhlak kita, agar semua itu sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan taufik kepada yang Allah ridhoi di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la taj'al musibana
musibatana fi dinina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina waj'alhum rahmatan lil biladi wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.